Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Jasminaja, NIM 20010259097. Saya akan menjelaskan tentang fungsi matriks di mana dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil atau range. Pada fungsi terdapat beberapa istilah penting, diantaranya 1. Domain, yaitu daerah asal fungsi f dilambangkan dengan df. Kedua, kodomain, yaitu daerah kawan fungsi f dilambangkan dengan kf. Dan ketiga, range, yaitu daerah hasil yang merupakan himpunan bagian dari kodomain. Range fungsi f dilambangkan dengan rf. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam fungsi. Yang pertama, fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f. Ketiga, range, yaitu daerah hasil yang merupakan himpunan bagian dari kodomain. Range fungsi f dilambangkan dengan rf. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam fungsi. Yang pertama, fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f(2a ke b) ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c bilangan konstan, dan grafiknya berupa parabola. Fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Fungsi tangga atau bertingkat. Suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Fungsi modulus. Suatu fungsi fx disebut fungsi modulus atau mutlak apabila
Fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlak. Fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min f(x), dan disebut fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan f(x). Jika f min x tidak sama dengan min f(x), maka fungsi ini tidak genap dan tidak ganjil. Saya akan kasih 2 contoh soal dari macam-macam fungsi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu fungsi konstan. Diketahui f(2r) ke r dengan rumus f(x) min 3 dengan daerah domain x di mana min 3 kurang dari x kurang 2, sehingga gambar grafiknya pertama kita buat tabel x dan fx terlebih dahulu. Fx nya kan udah diketahui yaitu 3, berarti taruh di sini 3 semua. X nya itu kan ini x di mana min 3 kurang dari x kurang 2, berarti kita tulis min x min 2 min 1 0 1, pokoknya nggak boleh melebihi dari 2. Nah, setelah itu kita lanjut bikin grafiknya. Kita bikin grafik x dan y. X nya berapa? X nya itu ini, udah ada ini. X nya itu berarti min 3 min 2 min 1 0 1. Y nya itu terserah mau sampai nomor berapa. Kalau saya di sini y nya cuma sampai 1 2 3. Nah, kan ini fungsi konstannya udah ditentuin, f(x) sama dengan 3. Berarti kita tarik garis di angka di atas angka 3. Contoh soal yang kedua. Saya ambil dari fungsi identitas. Fungsi pada R didefinisikan sebagai f(x) sama dengan x untuk setiap x. A. Carilah f min 2, f 0, f min 1, f 3. B. Gambarlah grafiknya. Pertama, kita cari yang A dulu. A. Nilai f min 2, f kosong, f min 1, dan f 3. Fx sama dengan x. F min 2 sama dengan min 2. F 0 sama dengan 0. F min 1 sama dengan min 1. Dan F 3 sama dengan 3. Kenapa bisa seperti itu? Karena fungsi identitas itu melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya harus sama. Maka dari itu kita harus tulis seperti ini, sama seperti ini. Kita selesaiin yang B, gambar grafiknya. Di sini ada grafik X dan grafik Y. Grafik X-nya itu 3, grafik X-nya itu 3 dan grafik Y-nya itu 3. Berarti harus 3 semua. Harus positif 3 dua-duanya ini. X-nya 1 berarti Y-nya juga harus 1. Kalau X-nya min 1 berarti Y-nya juga harus min 1.
Kalau X-nya min 2 berarti Y-nya harus min 2. Pokoknya X sama Y itu harus sama. Nggak boleh kalau misalkan di sini X min 3 dan di sini positif 3, itu nggak boleh. Pokoknya positif dan negatif sama negatif.